Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Siti Rohmatila Zulfa. Saya merupakan salah satu mahasiswa angkatan 2018 di Universitas Siliwangi yang alhamdulillah pada tahun ini atau pada semester ini saya mengikuti program pertukaran pelajar atau permata di universitas saya dengan tujuan universitas saya itu yakni Universitas Negeri Padang. Nah, dalam pembuatan video kali ini, di sini saya membuat video mengenai apa? Teman-teman penasaran tidak? Oke, di sini kita akan membuat video mengenai pemimpin atau mengenai sifat kepemimpinan. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya, yakni mata kuliah kepemimpinan pendidikan. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing ya dengan kata pemimpin ataupun mengenai kepemimpinan. Apalagi mungkin teman-teman mahasiswa yang aktif di organisasi. Wah, pasti sudah bisa membedakan ya apa itu pemimpin atau apa itu kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin yang baik itu, bagaimana seorang pemimpin mempunyai sifat kepemimpinan yang baik. Nah, pasti kurang lebihnya atau sedikit banyaknya teman-teman organisasi itu sudah paham mengenai sifat tersebut. Nah, pada video kali ini saya hanya akan sedikit saja mengulas dari materi yang sudah disampaikan oleh dosen saya pada pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, materi yang akan saya sampaikan itu mengenai pemimpin atau seorang leader. Nah, untuk mengenai pengertian pemimpin, nah pasti teman-teman semua sudah mengetahui ya itu pemimpin itu apa. Nah, di sini saya hanya akan menyebutkan mengenai sifat kepemimpinan yang dimana kepemimpinan itu merupakan sebuah proses mempengaruhi orang lain ataupun mengajak orang lain untuk mencapai satu tujuan dalam satu organisasi yang dipimpinnya. Jadi kepemimpinan itu merupakan satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yang dimana ketika seorang pemimpin tidak mempunyai sifat kepemimpinan, maka mungkin pemimpin tersebut bisa dikatakan sebagai pemimpin yang gagal, karena beliau atau pemimpin tersebut tidak bisa mengajak ataupun tidak bisa mempengaruhi orang lain ataupun bawahannya untuk bisa bekerja sama mencapai satu tujuan di organisasi tersebut. Begitu teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya itu perlu kita ketahui juga. Nah, hakikatnya setiap manusia yang ada di muka bumi, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu merupakan seorang pemimpin. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Nah, yang dimana kita semua itu merupakan seorang pemimpin, khususnya sebagai seorang pemimpin diri kita sendiri. Nah, setiap insan manusia itu merupakan khalifah di muka bumi yang dituntut untuk memimpin diri kita sendiri minimalnya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian selain dari pengertian pemimpin atau kepemimpinan, nah di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kepemimpinan, yang dimana unsur-unsur ini wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Kenapa dikatakan wajib? Karena jika tidak ada salah satu dari unsur yang akan saya sebutkan atau yang akan saya terangkan, tidak ada dalam diri seorang pemimpin, mungkin pemimpin tersebut tidak akan dikatakan atau bisa dinilai kurang berhasil dalam memimpinnya. Nah, langsung saja ya mungkin. Untuk unsur-unsur pemimpin itu ada 3, teman-teman. Perlu diingat, ada 3 ya. Ada 3 seperti itu. Nah, yang pertama dari unsur-unsur kepemimpinan itu ada pengikut atau follower. Pasti ya, sudah jelas ya. Emang ada seorang pemimpin tapi tidak ada followernya atau tidak ada yang mengikutinya. Lalu siapa yang mau dia pimpin kalau dia tidak mempunyai seorang followers atau seorang pengikut? Maka itu, seorang pemimpin itu harus mempunyai pengikutnya atau seseorang yang bisa diajak untuk bisa berkolaborasi, seperti itu ya. Yang kedua itu ada pemimpin.
Sudah jelas ya, kepemimpinan itu merupakan sebuah sikap yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin atau seorang leader. Jika tidak ada leadernya, ya udah mungkin kita jalan bareng-bareng aja ya masing-masing. Tidak ada yang memimpin. Semuanya itu saling mempunyai egonya masing-masing, tidak mau berada dalam satu naungan seorang pemimpin mungkin ya. Itu mungkin lebih bingung ya. Mau apa organisasi ini tidak ada pemimpinnya, semuanya sama-sama ingin menjadi yang terdepan. Apakah itu akan efektif? Saya rasa tidak ya. Jadi kepemimpinan itu harus mempunyai seorang pemimpin. Karena kepemimpinan tersebut bisa menempel ya, bukan menempel sih bahasanya mungkin. Bisa berada atau bisa ada atau bisa kita keluarkan sikapnya itu apabila ada seorang pemimpin. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang ketiganya itu ada tujuan atau goals. Ketika kita sudah ada pengikut, pemimpin sudah ada, lantas apa yang mau kita cari? Misalkan di sebuah organisasi, pasti kan ada tujuannya, ada ya tujuannya, ada sasarannya. Kita itu organisasi itu untuk apa? Tujuannya itu untuk apa? Adanya seorang pemimpin itu ditujukan untuk apa? Kan pasti untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu seorang pemimpin itu harus mempunyai followers atau harus mempunyai pengikut. Kemudian harus ada pemimpinnya. Karena untuk apa? Untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi di antara ketiga unsur tersebut itu harus saling berkolaborasi. Tidak boleh tidak ada salah satu di antara ketiga tersebut. Oke? Nah, jadi ketika tiga unsur tadi sudah ada, sudah lengkap, maka insya Allah kepemimpinan itu bisa insya Allah bisa berkolaborasi untuk mencapai satu tujuan yang sama. Dari ketiga unsur yang sudah disebutkan tadi, mungkin teman-teman sedikitnya sudah bisa mengambil garis besar apa itu arti dari leadership. Nah, di sini saya hanya akan memberikan sedikit yang saya serap dari guru saya, yakni dari Fahanif, bahwa leadership itu merupakan satu proses mempengaruhi, yang dimana proses ini itu merupakan ilmu atau sebuah seni, karena tidak semua orang itu mempunyai seni tersebut untuk mengajak seseorang ataupun kelompok untuk bisa mengikuti kita apabila kita menjadi seorang pemimpin dalam mencapai sebuah tujuan organisasi ataupun sebuah badan lainnya. Jadi leadership itu merupakan sebuah seni yang dimana tidak semua orang tuh bisa memilikinya gitu, meskipun sudah saya sebutkan tadi bahwa setiap diri kita sendiri adalah merupakan sebuah khalifah. Tapi khalifah untuk diri kita sendiri. Belum tentu ketika kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita belum tentu bisa mempunyai seni atau mempunyai bakat untuk mengajak orang lain. Nah, jadi sebuah leadership ini merupakan sebuah ilmu yang tidak semua orang bisa dapatkan gitu. Tidak semua orang memilikinya. Hanya orang-orang tertentu yang mereka mempunyai tekad atau mempunyai jiwa untuk menjadi seorang pemimpin. Baik itu pemimpin di sebuah organisasi ataupun mungkin sebuah pemimpin di tingkat yang lebih tingginya lagi. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, dalam memimpin juga seorang pemimpin itu harus mengingat atau harus selalu mengingat yang namanya sebuah proses. Karena apa? Sebuah proses itu merupakan satu hal yang sangat penting untuk diingat oleh seorang pemimpin. Pemimpin yang baik itu pasti akan melalui sebuah proses dalam mencapai tujuan yang akan dicapainya. Tidak mungkin mereka mencapai tujuan dengan cara yang instan. Pasti mereka akan melalui yang namanya sebuah proses. Karena dari sana mereka akan belajar, akan terus belajar bagaimana
menjadi seorang pemimpin yang baik. Dari proses tersebut banyak sekali pelajaran ataupun hikmah yang diambil oleh seorang pemimpin, baik itu dari suka maupun duka. Untuk yang sukanya mungkin ketika keberhasilan bisa dicapai atau bisa tercapai, maka pemimpin tersebut akan lebih meningkatkan. Nah, ketika dalam proses tersebut terdapat sebuah duka, pasti pemimpin yang baik itu akan mengevaluasi dirinya sendiri, akan mengkoreksi. Nah, dari kejadian duka tersebut, apa nih kira-kiranya yang kurang? Hal apa saja yang menyebabkan duka tersebut itu terjadi? Jadi seorang pemimpin itu pasti harus selalu mengingat yang namanya sebuah proses. Terakhir teman-teman, satu kesan yang sangat saya ingat sekali dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hanif itu, seorang pemimpin tersebut atau seorang pemimpin itu tidak hanya memikirkan fisik ataupun tidak hanya memikirkan kinerja seorang, tapi seorang pemimpin itu harus mengingat dengan persoalan hatinya masing-masing. Persoalan hati dalam memimpin orang lain. Seorang pemimpin itu harus mempunyai hati yang memang dia itu rela ataupun dia itu sudah siap berkorban. Dia itu sudah siap untuk meluangkan waktunya untuk orang lain, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Jadi seorang pemimpin yang baik itu dia akan dengan sukarela meluangkan waktunya, mengerahkan tenaganya, bahkan mungkin dari segi finansialnya pun mereka bisa saja berkorban. Untuk siapa? Untuk orang lain. Maka seorang pemimpin itu harus ingat dengan persoalan hatinya sendiri. Dia harus mempunyai hati yang kuat, karena dia itu bukan hanya memimpin dirinya sendiri, tapi di tangannya tersebut terdapat banyak harapan-harapan maupun terdapat pegangan-pegangan para followersnya atau para pengikutnya. Jadi perlu diingat sekali lagi, seorang pemimpin itu harus selalu bisa mengontrol mengenai persoalan hatinya. Nah, alhamdulillah mungkin itu sedikit saja materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan maupun kesalahan, ataupun mungkin ada kesalahan dalam penyebutan saya, ada diksi yang kurang tepat. Mohon maaf dan mohon dimaklumi. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.